السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala mengenai manhaj dan al-aqidah, sikap dan cara beragama yang benar, serta keyakinan-keyakinan di dalam Islam. Dinamakan juga dengan kitab Al-Iman atau kitab At-Tauhid atau kitab As-Sunnah. Para ulama kaum salaf dan kaum khalaf yang mengikutinya memberikan judul kitab mereka kitab Al-I'tiqad. Ada yang memberikan judul Kitabus Sunnah. Ada yang memberikan judul Kitabul Iman. Ada yang memberikan judul Kitabut Tauhid. Semuanya sama. Maka kitab ini membahas tentang manhaj, akidah, al-iman, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, dan tauhid. Pada halaman 34, antum bisa melihat, saya memberikan judul Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Manhaj wal Aqidah, kitab manhaj dan akidah. Ada catatan kaki nomor 7. Dinamakan juga dengan kitab Tauhid atau kitab Iman atau kitab Sunnah. Semuanya berbicara tentang al-aqidah al-islamiyah as-sahihah. Keyakinan-keyakinan di dalam Islam yang benar, yang sahih, berjalan sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla jelaskan, firmankan
di dalam kitabnya yang mulia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan atau sabdakan di dalam hadis-hadis beliau atau yang kita kenal dengan sunnah beliau. Oleh karena itu pada bab ke-22 kita akan memasuki bab ke-22 berbicara sebagian dari tauhid, yaitu tauhidul asma was sifat. Tauhid yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah yang merupakan bagian dari pembahasan tauhidullah yang ia terdiri dari tauhidul uluhiyah. Dikatakan uluhiyah karena berkaitan dengan ketuhanan Allah tabaraka wa ta'ala. Atau dinamakan tauhidul ibadah. Dinamakan tauhidul ibadah karena penghambaan hamba hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni tidak boleh dipalingkan peribadatan itu kepada selain Allah. Karena tauhidullah adalah memenuhi hak-hak Allah dan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Itu tauhidullah. Hakikat dari tauhidullah adalah memenuhi hak-hak Allah dan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz bin Jabal, apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?" Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah yang wajib ditunaikan hamba ay ya'buduhu, yaitu beribadah kepadanya, mentauhidkannya. Berarti tauhidullah itu adalah menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku bihi syai'a. Itu tauhidullah. Itu tauhidullah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-asma was sifat. Mengesahkan dan mengimani nama-nama dan sifat Allah apa adanya. Al-Quran dipenuhi dengan nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab ke-22 dengan judul hadis-hadis tentang sifat Rabbul Alamin. Sifat pertama, Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran
dan kemuliaannya serta ketinggiannya. Allah memiliki sifat yang wajib diimani. Sifat-sifat yang begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Begitu juga dengan nama-nama Allah. Tidak terhitung. Berapa jumlahnya Allah yang tahu. Nabi SAW menjelaskan bahwa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran selain nama Allah adalah 99. Itu bukan merupakan batasan bagi nama Allah. Bukan. Nah, tidak dirinci 99 itu apa saja. Para ulama mencarinya, menelitinya, menetapkannya. Pada sebagiannya terdapat perbedaan. Umumnya sama, tapi sebagiannya berbeda. Dan saya sendiri sejak lama, berapa tahun yang lalu, sudah menyelesaikan sebuah tulisan dengan judul Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Allah ulang bahwa Allah mempunyai nama-nama yang husna. Dan setiap nama mempunyai sifat, tidak sebaliknya. Setiap nama mempunyai sifat. Nama Allah Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifatnya apa? Rahmah. Kasih sayang. Mari kita baca pada pertemuan kali ini sebagian hadisnya. Karena bab ke-22 ini panjang sekali. Ini berbicara tentang salah satu bagian dari bagian-bagian tauhidullah, yaitu tauhidul asma was sifat. Mentauhidkan Allah pada nama dan sifat-sifatnya. Sifat pertama menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang begitu banyak. Di antara dalilnya adalah hadis dari jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia menjelaskan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wal Nasa'i. Dari Aisyah, dia menceritakan kepada kita bahwa Nabi SAW pernah mengutus seorang laki-laki untuk memimpin satu pasukan patroli. Sariyatan, bukan jaish. Sariyatan pasukan kecil yang biasanya keluar dari induknya pasukan besar untuk patroli. Nanti akan kembali lagi kepada induknya, jaish.
Nabi SAW mengutus pasukan kecil dipimpin oleh seseorang. Maka ia, pemimpin pasukan itu, biasa membaca surat untuk sahabat-sahabatnya di dalam salatnya, yang kemudian ia tutup akhiri dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. Yakni selesai membaca surat selain surat Al-Fatihah, lalu ia tutup, ia akhiri dengan membaca surat Al-Ikhlas, Qulhu. Zahirnya pada setiap rakaat ia mengerjakannya seperti itu ketika ia mengimami sahabat-sahabatnya. Karena ia seorang pemimpin, maka ia yang mengimami salat. Ketika mereka, pasukan ini, telah kembali ke Madinah, mereka memberitahukan kejadian itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya, sebab apa dia berbuat begitu? Yakni selalu membaca kulhu ketika mengimami setelah membaca surat yang lain. Berarti dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat lain atau ayat lain, lalu ia tutup dengan kulhu. Tanyakan kepadanya, sebab apa dia berbuat seperti itu? Kemudian mereka, para sahabat, menanyakannya. Maka laki-laki itu menjawab, karena sesungguhnya ia, surat kulhu itu menjelaskan tentang sifat Ar-Rahman. Li'annaha sifatur Rahman. Karena ia, yakni surat kulhu itu menjelaskan sifatur Rahman. Dan aku cinta, aku suka membacanya. Maka Nabi SAW setelah dikabari oleh para sahabat jawaban orang itu, beliau bersabda, beritahukanlah kepadanya, sesungguhnya Allah mencintainya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim serta An-Nasa'i. Hadis ini memberikan ilmu yang begitu banyak. Di antaranya pertama, menjelaskan bahwa Allah mempunyai sifat-sifat. Berdasarkan perkataan orang itu yang ditakrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annaha sifatur Rahman. Sesungguhnya surat Kulhu itu menjelaskan sifat Ar-Rahman, Allah. Menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib diimani. Yang kedua, mempelajari tauhidul asma was sifat dan mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah akan mencintai orang itu. Orang itu, sahabat itu berkata, surat Kulhu itu menjelaskan sifatur Rahman. Dan aku cinta, aku suka membacanya. Menjelaskan bahwa mempelajari tauhidul asma was sifat dan mencintainya, niscaya akan dicintai Allah. Karena Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat, kabarkan kepadanya, beritahukan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintainya. Yang ketiga, hadis yang mulia ini menjelaskan kebesaran dan kemuliaan serta keutamaan
surat Qul huwallahu ahad. Singkat tetapi seluruhnya berbicara tentang Allah, tidak yang selainnya. Dan di situ ada dua nama Allah yang besar. Yaitu apa? Al-Ahad. 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 Dan nama Allah yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran di surat Qul itu As-Samad. Dan Allah disifatkan tidak beranak, tidak melahirkan, tidak punya anak. Alangkah besarnya surat Qul itu. Selain nama Allah, Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak mempunyai anak sama sekali. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. As-Samad nama. Kemudian Allah jelaskan lam yalid wa lam yulad. Sifat Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Baik pada zatnya, pada namanya, pada perbuatannya, pada sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyamai Allah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang keempat, di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan salah satu sifat Allah yang sangat besar sekali. Itu apa? Muhib, mahabbah. Hub sifatnya, mahabbah. Tapi tidak menjadi nama Allah, muhib tidak. Tidak setiap sifat itu. Sifat tidak menjadi nama. Tapi nama dari nama akan keluar sifat Allah. Allah sifatnya mencintai hamba-hambanya yang melakukan, yang berbuat ketaatan kepadanya. Oleh karena itu ada sifat Allah murka, marah. Sifat Allah di sini cinta. Nabi SAW bersabda, akhbiruhu, beritahukan kepadanya, annallaha yuhibbuhu, sesungguhnya Allah mencintainya. Menunjukkan bahwa Allah salah satu sifatnya adalah hub atau mahabbah, cinta. Yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sama dengan cintanya makhluknya, hambanya manusia. Allah akan mencintai orang-orang yang mencintainya. Orang-orang yang taat kepadanya. Orang-orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang beriman kepada kitabnya. Dan salah satunya orang-orang yang cinta kepada nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu pelajaran Tauhidul Asma was Sifat besar sekali. Karena salah satu keutamaannya adalah dicintai Allah. Bahagialah hamba apabila Allah telah mencintainya. Seperti seorang sahabat ini. Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahukan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintainya. Karena ia mencintai sifat-sifat Ar-Rahman yang begitu agung. Lihat nama Allah Al-Ahad. Jadi sifatnya ahadiyah. Esa,
tidak berbilang. Namanya As-Samad. Dua nama yang besar sekali. Yang hampir-hampir seluruhnya berpulang kepada keduanya ini. Di surat yang singkat. Tetapi dari awal sampai akhir berbicara tentang sebagaimana dikatakan oleh sahabat ini, sifatur Rahman. Sifatur Rahman. Ya. Ini yang pertama pelajaran kita. Bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib kita imani apa adanya. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Tidak boleh ditiadakan. Tidak boleh juga disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh. Nah, kita buka hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 51 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki atau mempunyai sifat-sifat yang begitu banyak. Kedua, halaman 140. Sekarang mulai kita berbicara satu persatu sifat-sifat Allah. Di bab ini tentu sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan nama dan sifat, ya bisa jadi sebuah kitab. Ini sebagai contoh. Yang kedua, sifat penyayang, rahmah bagi Allah. Yakni Allah disifatkan dengan rahmah. Terambil dari namanya Ar-Rahmanur Rahim. Ada dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari dua nama ini keluarlah sifat Allah, yaitu apa? Rahmah. Nama dan sifat yang agung dan besar sekali. Oleh karena itu kita berdoa, apabila kita ingin meminta kasih sayang Allah, kita berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmati kami. Tetapi tidak boleh kita berdoa dengan sifat Allah. Misalnya kita mengatakan, Ya Rahmatullah, tidak boleh. Berdoa meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah, bukan dengan sifatnya. Ada dua hadis saya bawakan, yaitu hadis ke-52 dan 53. Hadis pertama, hadis ke-52 dari jalan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, ya, Nabi SAW selalu tersenyum kalau melihat Jarir. Selalu tersenyum kalau melihat Jarir. Jarir tampan karena diusap mukanya oleh malaikat. Dan Nabi SAW sangat menyayanginya. Qala, berkata Jabir, qala Rasulullah SAW, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Jarir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Dari hadis ini keluar lagi faedah ilmiah yang sangat besar,
yaitu menjelaskan salah satu sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yakni sifat rahmah, penyayang. Allah Maha Penyayang dan Pengasih. Namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Sifatnya Ar-Rahmah. La yarhamullah. Allah tidak akan menyayangi orang. La yarhamun nas. Yang tidak memiliki sifat kasih sayang kepada manusia. Lihat keutamaan mempelajari nama dan sifat-sifat Allah. Diajarkan kita mengikuti sifat Allah, penyayang, pengasih. Perhatikan, la yarhamullah man la yarhamun nas. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat penyayang. Dan Allah akan menyayangi orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Perhatikan ya. Keutamaan memiliki sifat penyayang. Allah akan menyayangi dia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yarhamun nas, menyayangi manusia secara umum. Itu yang katakan hukum asalnya. Nanti akan ada sebagian manusia yang tidak patut disayangi. Gitu. Tapi secara umum ini, ia memiliki sifat kasih sayang. Keutamaannya Allah akan menyayanginya. Berarti dari hadis ini keluar ilmu. Pertama, menjelaskan sifat Allah. Bahwa Allah memiliki salah satu sifat yang sangat besar, yaitu sifat rahmah. Yang kedua, keutamaan memiliki sifat rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayanginya. Singkat hadis ini, tetapi maknanya besar sekali dan ilmunya besar sekali. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Hadis yang kedua, hadis dari Usama bin Zaid. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Usama. Dia anak dari bekas anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah. Anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Zaid mempunyai anak Usama namanya. Tetapi anak dan bapak ini warna kulitnya berbeda. Bapaknya putih, bule gitu, putih, cakep. Anaknya warna kulitnya hitam. Sehingga adalah orang-orang ya seperti gitu membicarakan seakan-akan meragukan bahwa Usama ini jangan-jangan bukan anaknya Zaid. Karena berbeda warna kulit. Itu menggelisahkan hati Nabi, galau beliau, sedih. Karena dua orang ini, anak dan bapak, sangat dicintainya.
pada satu hari keduanya tidur bareng. Tidur bareng. Telapak kakinya ini bareng. Sejajar gitu keduanya. Jadi ini bapaknya, ini anaknya tidur rebaan melonjor gitu. Telapak kaki. Lalu lewat orang yang ahli urat. Kalau sekarang periksa DNA. Lalu orang-orang Arab itu ahli untuk melihat itu. Bahwa urat ini dengannya sama. Bahwa dia ini anak dan bapak dan anak. Maka Rasulullah SAW senang sekali. Menunjukkan bahwa Nabi yang mulia SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau tidak ada wahyu turun memberitahukan kepada. Yang kedua, Nabi SAW memulangkan kepada ahlinya. Begitu orang yang ahlinya mengatakan bahwa ini anak dan bapak benar, diterima oleh manusia. Nabi SAW menerimanya, senang Nabi SAW. Karena warna kulit itu berbeda, bisa dari keturunan sebelumnya. Bisa dari keturunan sebelumnya. Tidak menjadi alasan bapaknya putih, anaknya hitam. Tidak menjadi alasan, itu bukan anaknya. Maka Usama selalu disayang oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada akhir hayat Rasulullah SAW, beliau mengutus pasukan besar, dipimpin langsung oleh Usama, masih muda. Tetapi sebelum pasukan itu berangkat, Nabi SAW telah wafat. Maka ketika Abu Bakar telah menjadi khalifah, dilanjutkanlah pasukan itu berangkat di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Yang mungkin usianya ya belasan tahun atau 20 usianya, pemuda. Tetapi cakap dalam memimpin ahlinya. Sama seperti bapaknya memimpin peperangan besar. Itu perang Mu'tah. Salah satu pimpinannya adalah Zaid bin Harithah yang kemudian tewas wafat di peperangan itu. Jadi bapak dan anak ini selain sahabat dekat juga ahli dalam peperangan dan memang berhak diangkat sebagai panglima perang. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah berada di sisi, yakni bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Usama bin Zaid selalu dekat dan bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Hajjatul Wada, salah satu yang diboncengi Nabi bergantian adalah Usama bin Zaid. Kemudian gantian dengan Fadl bin Abbas. إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW utusan salah seorang anak perempuan beliau yang mengundang beliau untuk menemui anaknya, yakni cucu Nabi SAW yang hampir mati fil maut, sekarat, hampir mati sekarat. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan kepada utusan itu, irji ilaiha, kembalilah kepadanya, fa'akhbirha, beritahukan kepadanya, yakni kepada anak perempuan beliau.
menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit tidak wajib. Sebab kalau wajib Nabi SAW langsung menjenguknya. Hatta itu keluarganya sendiri. Ini kan anaknya yang memanggil, anak perempuannya. Nabi SAW mengatakan pulanglah kepada utusannya. Pulanglah kembali kepadanya, beritahukan kepadanya, ya kepada anak perempuanku, anna lillahi ma akhadha. Perhatikan ini. Bahwa kepunyaan Allah, apa-apa yang Allah ambil. Kepunyaan Allah. Nyawa diambil, itu kok nyawa itu kepunyaan Allah. Walahu ma'a'ta. Dan kepunyaan Allah, apa-apa yang Allah berikan. Jadi apa yang Allah berikan, apa yang Allah ambil, semuanya kepunyaan Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatunya di sisi Allah ada waktu yang telah ditentukan. Kalau ajal telah tiba, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ada waktu yang telah ditentukan. Famurha, maka perintahkanlah ia, anakku itu. Faltasbir, sabarlah. Waltahtasib, dan berharaplah pahala atas musibah yang menimpa, yaitu sekaratnya anaknya, sabar. Ini salah satu atau yang paling sahih tentang bacaan takziyah. Bacaan takziyah. Anna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kemudian kita perintahkan untuk sabar, mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa. Pulanglah utusan itu memberitahukan kepada anak perempuan beliau bahwa beliau tidak datang dan menyampaikan ini. Lalu anak perempuan beliau mengutus lagi utusan itu dan anak perempuan beliau bersumpah dengan nama Allah agar beliau datang. Fa'adatir rasul annaha qad aqsamat la ta'tiyannaha. Lalu utusan itu kembali lagi kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan bahwa anak perempuan beliau aqsamat, bersumpah agar beliau datang menemuinya. Mendengar itu, faqama Nabi SAW, maka Nabi SAW pun berdiri, bangun. Wa qama ma'ahu, dan berdiri pula bersama beliau Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal. Berdiri pula bersama beliau Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Berarti di situ, di majelis itu ada Rasulullah SAW, Usama bin Zaid yang meriwayatkan hadis, dan dia masih muda sekali. Ada Sa'ad bin Ubadah, tokoh atau pemimpin atau salah satu pemimpin kaum Ansar. Ada Mu'adz bin Jabal yang juga masih muda dan ulama'nya umat ini. Lalu beliau datang menjenguk anak beliau. Maka anak perempuan beliau menyerahkan anak kecil itu kepada beliau. Fadufi as-sabiyyu ilaihi wa nafsuhu taqa'qa'u ka'annaha fi sannin. Maka anak kecil itu pun diserahkan kepada beliau, sedangkan nafasnya terengah-engah
seakan-akan ia berada di dalam girbah, yaitu tempat air minum yang terbuat dari kulit, seakan-akan. Jadi napasnya sudah satu-satu sekarat. Fafadat ainahu, maka mengalirlah air mata dari kedua mata beliau. Menangis beliau. Faqala lahu Sa'dun, maka Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Yakni kenapa engkau menangis? Padahal engkau melarang meratap. Yakni menurut pemahaman Sa'ad, karena ada larangan meratap, menangis pun tidak boleh ketika ada kematian. Karena itu Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ma hadza? Yani kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ini dia. Sabda yang sangat agung. Hazihi rahmatun. Ini rahmat, kasih sayang. Beliau menangis karena kasih sayang terhadap cucu beliau dan anak beliau, anak perempuannya. Ja'adahallahu fi qulubi ibadihi, yang Allah masukkan ia, kasih sayang itu ke dalam hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Karena sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dengan huruf innama, huruf hasr namanya, pembatas. Yang membatasi. Allah hanya menyayangi hamba-hambanya ar-ruhama, yang penyayang. Asyahid yang menjadi dalil di sini, sabda beliau ini. Ini rahmah. Berarti pada setiap manusia Allah masukkan sifat rahmah. Dan satu saat apabila orang tersebut hamba tidak mengamalkan rahmah itu, Allah akan cabut rahmat itu. Allah akan cabut rahmat itu. Hadhihi rahmatun. Yakni tangis beliau itu rahmat. Menunjukkan kasih sayang kepada anak perempuannya dan cucunya. Anak perempuan yang tertimpa musibah dan cucunya yang sekarat dan mati. Ini rahmah. Dan rahmah ini Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Dan sesungguhnya Allah hanya menyayangi. Wa innama yarhamullahu min ibadihi, dari hamba-hambanya ar-ruhama, yang penyayang. Maka dari hadis yang mulia ini keluar lagi beberapa macam ilmu. Di antaranya yang sedang kita bahas adalah sifat penyayang bagi Allah. Allah mempunyai salah satu sifat penyayang. Sifat penyayang ini sifat zat dan sifat perbuatan Allah, dua-duanya. Dikatakan sifat zat itu tetap ada pada zat Allah, tidak hilang. Dikatakan sifat perbuatan fi'aliyah, Allah akan menyayangi siapa yang menyayangi, siapa yang penyayang.
Yakni sifat perbuatan itu pasti terkait dengan kemauan dan kehendak Allah. Allah akan menyayangi siapa yang Allah kehendaki. Di antara yang Allah kehendaki adalah orang-orang yang penyayang, maka Allah akan menyayanginya. Alangkah besarnya sifat rahmah itu. Karena ia menjadi sifat zat bagi Allah. Sifat bagi diri Allah. Disifatkan yang ada pada Allah adalah rahmah, penyayang, pengasih. Sebagaimana namanya yang sangat besar, Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian sifat rahmah itu juga sifat bagi perbuatan Allah yang terkait dengan kemauan dan kehendak Allah. Kepada siapa Allah menghendaki untuk menyayanginya, mengasihinya. Kepada hamba-hambanya, di antaranya kepada hamba-hambanya Ar-Rahman. Yang kedua, keutamaan memiliki, mempunyai, mengamalkan, menerapkan sifat penyayang itu. Keutamaannya sangat besar, yaitu Allah menyayanginya. Ilmu yang ketiga, bahwa menangis bukan meratap apabila ada musibah, keluarga ditimpa musibah, kematian, kemudian menangis. Ibunya, saudaranya, bapaknya, dan selainnya, kawannya. Menangis dia sedih karena keluarganya terkena musibah kematian. Itu adalah rahmah, kasih sayang, bukan meratap. Oleh karena itu ketika Sa'ad bin Ubadah seakan-akan menegur Nabi SAW, maksudnya bertanya, menyingkap, kenapa beliau menangis, padahal beliau melarang meratap, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Menangis itu berbeda dengan meratap. Meratap itu menolak takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak menerimanya, seakan-akan memukuli diri, merobek-robek. Lukai diri, teriak-teriak dan lain sebagainya. Bahkan ada kalanya syaitan mewahyukan kepadanya agar mencaci maki Allah, wal-iyadu billah. Itu meratap, dan meratap dosa besar. Dulu pada masa jahiliyah ada orang-orang sewaan, panggilan khusus untuk meratap. Biasa perempuan-perempuan, enggak laki, kalau meratap itu perempuan. Jadi disewa, panggil kalau ada kematian untuk meratapi. Itu adat jahiliyah. Adat orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Ya. Itu diantaranya. Kemudian ilmu yang keempat, bacaan ta'ziyah yang paling sahih dan memang terambil dari hadis sahih ini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Itu tadi, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Misalnya kita mengatakan kepada yang terkena musibah kematian, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang Allah berikan pada kita, ya, dan kepunyaan Allah apa yang Allah ambil. Segala sesuatu ada takdirnya, ada waktunya. Sabar antum.
harapkan ganjaran atau pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Bahasanya bisa diatur apabila kita tidak hafal ini. Kalau dengan bahasa Arabnya ini, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Kemudian diperintah untuk sabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang besar ini. Kemudian yang ketiga, di antara sifat Allah Azza wa Jalla ialah mempunyai kedua mata yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah serta ketinggiannya. Tidak sama mata Allah dengan mata makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak ada misalnya, tidak ada yang sama dengan Allah. Sesuatu pun, apapun. Kalau kita katakan mata Allah sama dengan mata makhluknya, nah kita menyerupai Allah dengan makhluknya. Tetapi kalau kita mengatakan Allah mempunyai kedua mata, titik. Bagaimananya Allah tidak memberitahukannya, tidak boleh bertanya bagaimana mata Allah itu, tidak boleh. Itu berarti kita telah menetapkan tauhid asma wa sifat. Allah mempunyai mata, Allah mempunyai tangan dan seterusnya, Allah mempunyai wajah. Titik. Apa adanya. Itu kita menetapkan tauhidullah. Itu tauhid asma wa sifat. Kalau kita menolaknya, ini salah. Lalu kita menafsirkan yang lain. Maka kita telah menolak tauhidul asma was sifat. Telah menolak sifat-sifat Allah. Masuklah kita ke dalam ahli bid'ah. Demikian juga apabila kita katakan mata Allah sama dengan mata makhluknya. Nah ini bid'ah besar. Berarti kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan dua golongan tadi. Yang menolak dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ahlus sunnah tengah-tengah. Allah mempunyai sifat ini dan sifat itu dan sifat-sifat lainnya. Ia mengimaninya dan menetapkan apa adanya. Titik. Dia tidak menolak dan dia tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maka ia telah mentauhidkan Allah. Menetapkan tauhidul asma was sifat. Ini rawan sekali. Ahlus sunnah selalu tengah-tengah. Sebagaimana dinul Islam berada di tengah-tengah. Di antara agama-agama yang dibuat oleh manusia. Ya, antara dua golongan yang sesat dan menyesatkan.
antara dua golongan ahli bid'ah. Yang pertama, menolak. Allah tidak memiliki wajah. Allah tidak mempunyai tangan. Yang dimaksud dengan tangan itu kekuasaan. Allah tidak istiwa di atas arsy-Nya yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan. Maksud istiwa itu istaula dan seterusnya. Ini berbahaya. Berada di dalam kesesatan yang jauh. Padahal Nabi SAW menetapkan apa adanya. Kalau benar perkataan mereka, tentu Nabi SAW telah menjelaskannya. Yang dimaksud dengan tangan adalah ini, yang dimaksud dengan wajah adalah ini. Tetapi Nabi SAW berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dan Al-Quran dengan bahasa Arab yang mubin, nyata. Dan para sahabat orang-orang Arab asli, mereka paham. Dan Nabi SAW bersabda apa adanya. Sebagaimana nanti kita akan lihat ini. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, justru sebaliknya. Kalau golongan yang pertama meniadakan, menolak, golongan yang kedua menetapkan, tetapi menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan dan disifatkan oleh kedua golongan ini. Ya, untuk bisa paham. Golongan pertama menolak sifat Allah. Golongan kedua menetapkan ada betul sifat Allah itu, tapi menyerupakan dengan manusia. Benar Allah mempunyai wajah. Wajah Allah sama dengan wajah manusia. Maha suci Allah dari apa yang keduanya katakan dan sifatkan. Ahlus sunnah, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dari kaum salaf dan khalaf, tengah-tengah. Mereka tidak menolak. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan dikatakan Nabi SAW dalam hadis-hadis sahih. Apa adanya. Tidak menolaknya dan tidak menyerupainya dengan makhluk. Allah mempunyai tangan, titik. Bagaimana tangan Allah? Tidak boleh ditanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan bagaimana tangannya. Tidak. Yang Allah kabarkan, Allah mempunyai tangan. Kita mengimaninya. Tidak menolaknya, tidak menafsirkan dengan yang macam-macam, dan tidak menyerupai dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lihat ayat yang singkat ini dalam surah Asy-Syura. Bagian yang pertama dari ayat ini, laisa kamitslihi syai'un, menafikan, meniadakan penyamaan Allah dengan makhluknya. Allah tidak sama pada zatnya, pada perbuatannya, pada nama dan sifat-sifatnya, tidak sama. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, karena Allah Khaliq, pencipta. Bagian yang kedua menetapkan dua nama Allah yang besar dan dua sifat Allah. Wa huwas samiul basir. Dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat.
yakni Allah maha mendengar dengan pendengarannya dan maha melihat dengan penglihatannya, yaitu kedua matanya. Nah, ini hadisnya akan kita baca. Hadis ke-54. An Abdillahi qala, yakni Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar. ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية صحيح أخرجاه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, pernah disebut-sebut tentang Dajjal. Dajjal nanti pada akhir zaman akan datang. Dan di kitab ini saya bawakan hadis-hadisnya. Apabila sampai kita, insyaAllah ta'ala, kita akan melihat dan membaca hadis-hadisnya yang menakjubkan dari sabda-sabda suci Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebut-sebut tentang Dajjal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi bagi kamu. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Kemudian beliau Nabi SAW berisyarat dengan tangannya ke matanya ini. Nah, ini jelas-jelas mata. Allah mempunyai mata. Tetapi tidak sama dengan mata-mata makhluknya. Lihat ini Nabi sendiri. Dan sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta matanya yang sebelah kanan. Seolah-olah matanya itu seperti buah anggur yang menonjol ke depan. Dajjal matanya buta sini. Hanya mata kirinya yang lihat. Buta dia. Dan Nabi SAW katakan Allah tidak buta sebelah matanya. Menunjukkan Allah mempunyai dua mata. Titik. Jangan ditanya, bagaimana mata Allah? Tidak boleh, itu bid'ah. Karena Allah tidak terangkan bagaimananya. Jangan juga disamakan Allah dengan makhluknya, sifat Allah tadi. Jangan juga ditolak. Berarti ada berapa? 3. Jangan ditolak. Pertama, atau ditafsirkan dengan macam-macam. Ya. Kedua, jangan ditanya. Bagaimana sifat Allah itu? Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan di dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukan di dalam hadis-hadis beliau. Yang ketiga, jangan menyerupainya dengan makhluk. Jangan menyerupainya dengan makhluk. Berarti kewajiban kita mengimaninya, menetapkannya apa adanya, dan kita mengetahui mata ya mata, titik. Begitu kaum salaf yang dahulu dan kaum khalaf yang mengikuti kaum salaf. Sampai pada hari ini. Ya. Dan sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta matanya yang sebelah kanan. Seolah-olah matanya itu seperti buah anggur yang menonjol ke depan. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam salah satu riwayatnya dan Muslim. Hadis yang kedua itu hadis nomor 55. An Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war al-kadzdzab innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina 'ainaihi kafirun. Sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang pun nabi melainkan nabi itu memperingati kaumnya akan kedatangan al-a'war al-kadzdzab, si pendusta yang buta sebelah matanya, yaitu Dajjal. Dajjal dinamakan al-a'war al-kadzdzab. Al-a'war artinya buta sebelah matanya. Al-kadzdzab pendusta besar. Sesungguhnya ad-Dajjal buta sebelah matanya, al-a'war, dan sesungguhnya Rabb kamu tidaklah a'war. Dengan tegas Nabi SAW mengatakan, wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Rabb kamu tidaklah a'war, tidak buta sebelah matanya. Tertulis di antara kedua matanya, mata Dajjal itu, maktubun baina ainaihi. Berarti di sininya, di antara dua mata, di keningnya. Kafir, berarti huruf kaf, fa, ra. Yang dalam hadis-hadis lain dijelaskan seperti itu, yakni tertulis di antara kedua mata Dajjal tulisan kafir. Di dalam salah satu riwayat Muslim tertulis kaf, fa, ra, kafir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara fikih hadis, nah ini saya jelaskan. Dua hadis yang mulia ini merupakan sebesar-besar dalil dan hujjah dalam menjelaskan akidah yang sangat agung dan sangat besar, serta sangat langka diketahui pada zaman ini, yaitu bahwa Rabbul Alamin disifatkan. Nah ini yakni sifat zat bagi Allah. Sifat zat Allah yang ada pada diri Allah. Mempunyai dua mata yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Sifat Allah tersebut tidak serupa dan tidak sama sedikit pun juga dengan mata-mata makhluknya. Maha suci Allah dari kesamaan dan keserupaan dengan makhluknya. Dan tidak ada satupun makhluknya yang menyamainya pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatannya dan perkataannya dan seterusnya. Dan maha suci Allah dari apa yang dikatakan ahli bid'ah yang telah menghilangkan atau mengubah sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dalam kitabnya yang mulia dan telah disifatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya dua hadis yang mulia ini. Nah, selanjutnya saya mengatakan, adapun jalannya dalil dari dua hadis di atas adalah sebagai berikut. Ketika Nabi yang mulia SAW menjelaskan Dajjal yang disifatkan dengan al-a'war, yaitu buta sebelah matanya. Kemudian beliau bersabda bahwa yang buta dari mata Dajjal itu adalah mata kanannya. Lalu beliau menegaskan sesungguhnya Rabb kamu, Allah, tidak a'war, yakni tidak buta sebelah matanya. Karena a'war secara bahasa artinya ialah yang lenyap, atau yang hilang, atau yang redup matanya. Di dalam hadis ini yang dimaksud adalah yang buta sebelah matanya. Kemudian beliau menguatkan sambil berisyarat dengan tangannya ke matanya, yang menunjukkan bahwa Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, mempunyai dua mata sebagai sifat
zat. Mempunyai dua mata sebagai sifat zat. Karena ketika Dajjal disifatkan dengan a'war, sedangkan Rabbul Alamin tidak a'war, maka jelas sekali menunjukkan bahwa Rabbul Alamin disifatkan dengan mempunyai dua mata yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Demikian. Ya, barangkali kita istirahat dulu sejenak, nanti kita akan melanjutkan lagi, mungkin dengan bersoal jawab atau kita lanjutkan. Panjang hadis selanjutnya juga berbicara tentang Allah Maha mendengar dengan pendengarannya dan Allah Maha melihat dengan penglihatannya, ini yang keempat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.